Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Windaliani dari kelas AUD 4A ingin mereview kembali tentang strategi pembelajaran dari jurnal yang saya baca. Nah, pertama itu ada pengembangan strategi pembelajaran. Nah, perkembangan teknologi sekarang ini yang sangat pesat menuntut setiap guru untuk mengikuti kemajuan teknologi itu, kalau tidak mau dikatakan gaptek, yaitu gagap teknologi. Nah, mengapa? Karena inovasi strategi dalam pembelajaran sebagai sarana yang penting dalam menghidupkan kondisi kelas selalu diupayakan oleh para pendidik. Jadi, pengembangan strategi pembelajaran ini berhubungan dengan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang sangat pesat yang sama-sama kita rasakan sekarang ini. Nah, adapun dalam pengembangan strategi pembelajaran ini ada beberapa poin penting, diantaranya itu satu, peran guru dalam pembelajaran. Nah, kenapa? Karena guru sekarang itu dituntut untuk dapat menciptakan kondisi pembelajaran yang dapat membelajarkan subjek didik agar kompetensi pembelajaran yang dirumuskan dapat tercapai, bukan hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran saja, tapi di sini guru dituntut untuk selalu menciptakan kondisi yang baik, yang berguna untuk subjek anak didik supaya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Lalu yang kedua, blended learning. Nah, blended learning ini yaitu penggabungan atau integrasi dua kondisi lingkungan belajar, yang dimana di satu pihak ada pembelajaran tatap muka, yang di satu pihak lain dilakukan melalui secara online. Lalu yang ketiga yaitu karakteristik blended learning. Nah, ada dua poin penting dalam karakteristik blended learning. Salah satunya yaitu pandangan menyeluruh tentang teknologi untuk mendukung pembelajaran. Maksudnya ialah setengah dari blended learning ini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau online. Lalu yang kedua itu transformatif, tingkat pelaksanaan pembelajaran didukung oleh rancangan pembelajaran sampai mendalam. Jadi di sini guru itu dituntut untuk menyusun rancangan pembelajaran tentang blended learning yang sedang kita jalankan sampai sekarang ini. Lalu yang keempat itu perangkat blended learning. Nah, blended learning ini merujuk pada penggunaan internet untuk mengiringkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Perangkat blended learning itu salah satunya itu ada tablet, terus ada website, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima yaitu ada konsep tutorial dalam blended learning. Nah, dalam konsep ini tutorial merupakan layanan belajar yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dengan karakteristik blended learning. Jadi hubungan antara konsep tutorial dengan blended learning ini yaitu menggabungkan ataupun merupakan suatu layanan belajar yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dengan karakteristik yang berbeda, karena itu tadi penggabungan antara dua kondisi antara konvensional ataupun tradisional, yaitu tatap muka dengan online. Lalu yang keenam itu ada strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran yang dipilih harus memenuhi keperluan dalam belajar dan sesuai dengan suasana kelas serta anak didik. Mengapa? Karena dalam kelas itu kan tingkat kecerdasan anak itu berbeda-beda. Ada anak yang kecerdasan tinggi, namun strategi pembelajaran yang dipilih itu tidak sesuai, maka pengoptimalan kecerdasan anak itu tidak sepenuhnya berjalan dan berkembang dengan baik. Maka strategi pembelajaran dipilih itu haruslah tepat. Lalu ada pengembangan blended learning. Nah, salah satu alternatif pengembangan strategi blended learning dalam pelajaran yaitu tahap perencanaan. Nah, tahap perencanaan ini termasuk apa aja sih? Yaitu ada tujuan, kompetensi pembelajaran, menentukan materi pokok pembahasan, metode, langkah, dan lain-lain. Nah, di sini guru ini membuat tahap perencanaan yang dimana di dalamnya itu ada tujuan pembelajaran apa saja, terus kompetensi pembelajaran itu apa saja, dan materi pokok pembahasannya itu apa saja yang termasuk ke dalamnya. Lalu tahap perencanaan, ada tahap perencanaan, pasti ada tahap pelaksanaan. Nah, pelaksanaan blended learning ini dapat dilalui atau dilakukan dengan langkah yaitu guru menjelaskan materi dan contoh-contoh yang terdapat dalam buku paket yang sesuai dengan kurikulum. Guru memiliki hak dan wewenang untuk menjelaskan materi dari buku atau teks
yang sesuai dengan kurikulum yang telah dicanangkan. Lalu guru menggunakan internet. Nah, guru di sini mempunyai hak untuk membuka website dan setelah itu mereview kembali pelajaran atau materi yang akan dibahas lalu disampaikan oleh anak didik. Lalu yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa sih? Nah, pembelajaran dengan strategi blended learning ini menuntut guru untuk selalu berinovasi dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Karena apa? Karena blended learning ini bersinggungan dengan internet. Jadi, sebagian besar blended learning ini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, setelah itu ada kelemahan dalam pengembangan strategi pembelajaran ini, yaitu kelemahan yang ditemukan yaitu guru dituntut untuk selalu menyusun rencana pembelajaran secara rinci, akurat, dan up to date. Dan sekolah itu dituntut harus menyediakan sarana lain seperti kayak pengadaan komputer, internet, dan lain sebagainya yang diperlukan untuk menunjang terselenggaranya blended learning. Setelah ada kelemahan, pasti ada kelebihan. Kelebihannya apa? Yaitu anak-anak dibuat menjadi bersemangat dalam pembelajaran sehingga dapat mengembangkan pengetahuan secara individual ataupun kelompok dalam menjelajahi dunia pengetahuan melalui internet. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.